Bab 65 Mama Nadia. Pengantin baru ngapain jalan-jalan ke rumah sakit? Tanya Kaan saat melihat adik sepupunya sudah masuk ke dalam ruangannya. Hai Ziana, sapa Kaan. Hai Kak. Yana menjabat tangan yang sedang terulur ke arahnya. Sudah jangan lama-lama. Kaan ini juga duda. Ujar Alvaras lalu melepaskan tangan istrinya dari genggaman dokter tampan yang tidak lain adalah kakak sepupunya. Ayo silahkan duduk Yana. Gak apa-apa kan aku panggil Yana. Alvaras mendengus kesal. Ia menarik tangan istrinya dan duduk di sofa yang ada di ruangan mewah pimpinan rumah sakit. Kaan hanya tertawa geli melihat tingkah Alvaras. Pintu ruangan terbuka perlahan. Yana menoleh. Tatapannya tertuju pada wanita cantik yang mengenakan sneli yang sama seperti yang dikenakan Kaan. El Alvaras. Maaf aku gak bisa hadir di pernikahan kalian. Ujar Friska saat memasuki ruangan Kaan. So, katakan lagi butuh keahlian aku ya? Tanya Friska lagi. Ia lantas duduk di sofa panjang di samping Kaan. Kami mau berkonsultasi mengenai pemakaian alat kontrasepsi. Kaan menatap heran ke arah adiknya. Kamu gak mau punya anak? Tanya Kaan. Enggak. Saya mau melepas alat kontrasepsi. Ucap Yana. Friska menatap Yana lalu beralih pada Alvaras. Ke ruanganku aja. Biar lebih enak ngomongnya. Ujarnya. Yana mengangguk. Setelah berpamitan pada suami dan pimpinan rumah sakit. Ia melangkah keluar dari ruangan mewah menuju ruangan lain. Friska memintanya untuk berbaring di atas bed pasien. Lalu ia mulai mengeluarkan alat kontrasepsi yang tertanam di lengannya. Sudah lama mengenal keluarganya Om Zidan? Tanya Friska. Yana menggelang. Enak ya jadi bagian dari keluarga mereka. Tanya Friska lagi. Ia kembali membalut luka bekas digunakan untuk mengeluarkan alat kontrasepsi dengan kain kasa yang steril. Alhamdulillah Kak. Mereka orang yang sangat baik. Jawab Yana jujur. Doakan saya juga agar cepat nyusul kamu. Ujar Friska setelah menyelesaikan pekerjaannya. Yana hanya tersenyum menanggapi. Ia turun dari bed tempat ia berbaring lalu melangkah mengikuti dokter wanita menuju meja kerja. Ini aku resepkan obat anti nyeri. Minum saat reaksi obat biusnya mulai hilang. Ujar Friska sambil menyodorkan kertas ke arah Yana. Begini dok, sebenarnya kami ingin ikut program kehamilan. Apa memasang alat kontrasepsi seperti ini tidak berpengaruh dengan kesuburan kandungan saya? Tanya Yana. Sebelumnya sudah pernah melahirkan. Yana menggelang. Dalam ilmu kami, jika wanita yang belum memiliki keturunan itu, sangat tidak disarankan untuk menggunakan alat kontrasepsi dulu. Ujar Friska. Tapi jangan khawatir. Ada sebagian wanita justru menggunakan alat kontrasepsi sebagai alat untuk memancung kesuburan. Nanti akan aku resepkan vitamin dan obat penyubur kandungan yang paling bagus. Dan setelah itu, kamu cukup menjaga pola makan sehat saja. Sambungnya. Ia lantas kembali meraih satu lembar kertas itu. Dan menuliskan beberapa merek obat dan vitamin untuk Yana. Terima kasih dokter. Panggil Kak Friska aja seperti Alvaras. Ujar Friska. Yana mengangguk. Lalu mereka keluar dari ruangan Friska dan kembali menuju ruangan Kaan di mana Alvaras sedang menunggu. Asteris. Mobil yang dikendarai Alvaras sudah kembali melaju di jalanan Jakarta. Jangan liatin aku terus. Nanti nabrak Al. Ujar Yana saat mendapati suaminya lebih banyak menatapnya daripada jalanan yang ada di hadapan mereka. Itu sakit gayang? Tanya Alvaras. Yana menggeleng. Ia ikut melihat lengannya yang terbalut kain kasa. Ini hanya luka kecil kok. Dokter tadi juga sudah memberinya obat bius. Jawabnya. Aku kok jadi ngilu ya liatnya. Ujar Alvaras. Yana hanya tersenyum menanggapi. Dokter Friska itu pacarnya Kak Kaan ya? Tanya Yana pada Alvaras. Alvaras menggelang. Kak Kaan baru saja ditinggal pergi istrinya 2 tahun yang lalu. Jawab Alvaras. Innalillahi. Nanti kapan-kapan kita jalan-jalan ke rumah Tante Zia. Biar aku kenalin sama Kak El dan Abang Ken. Eliana tersenyum lalu mengangguk. Al kita mau kemana? Kejutan. Jawab Alvaras. Sampai di pos penjaga. Alvaras menyerahkan kartu identitasnya untuk diperiksa oleh petugas keamanan. Setelah dipersilahkan untuk masuk,
Ia kembali melajukan mobilnya masuk ke dalam. Yana mengedarkan pandangannya. Ia menatap setiap bangunan mewah yang dilewati mobil Alvarez sambil bergumam kagum. Hingga mobil yang membawanya sudah memasuki pelataran rumah yang terlihat mewah dengan 2 lantai. "Kita ke rumah tante kamu?" tanya Yana. Alvarez tersenyum, lalu menggelang. "Ayo turun," ajaknya setelah membual pintu mobil yang ada di samping istrinya. Alvarez meraih tangan Yana dan menggenggamnya dengan begitu erat. Keduanya melangkah masuk ke dalam rumah yang lumayan besar, dan terlihat sangat mewah itu. Saat memasuki rumah, Yana masih terus bertanya di dalam hatinya siapa gerangan pemilik rumah ini. Apakah salah satu keluarga Alvarez yang tidak ia ketahui? Namun, saat langkahnya sudah masuk ke dalam salah satu ruangan, ia terdiam. Tatapannya tertuju pada satu figura dengan wajah mereka berdua terpampang di sana. "Ini rumah siapa, Al? Kok ada foto pernikahan kita?" tanya Yana. "Rumah kita," jawab Alvarez. "Kamu menyiapkan ini?" tanya Yana. "Bukan. Tapi Bunda dan Papa. Rumah ini dekat dengan rumah ibu kok. Jadi kapan saja kita bisa pergi dan melihatnya." "Bukan itu, Al. Ibu pasti ngerti kok kalau aku tidak akan tinggal lagi di rumahnya. Tapi aku yang tidak ingin meninggalkan ibu sendirian," jawab Alvarez. Yana terdiam setelah mendengar kalimat suaminya. Tanpa lagi bertanya, ia menghambur memeluk tubuh suaminya dengan begitu erat. "Terima kasih, Al. Terima kasih karena sudah menyayangi ibuku," ucap Yana. "Dia juga ibuku." Alvarez ikut memeluk erat tubuh istrinya. "Papa dan Bunda sudah memintanya agar tinggal bersama kita di sini. Tapi ibu tidak ingin meninggalkan rumah pemberian kakek," ucapnya lagi. Yana mengurai pelukannya, lalu menatap wajah suaminya sambil tersenyum manis. "Rumah ini terlalu berlebihan untuk kita berdua, Al. Apa tidak sebaiknya rumah yang lebih kecil saja?" tanya Yana. "Tidak. Ini sudah yang paling sederhana tapi paling aman juga. Tidak semua orang bisa memasuki lingkungan ini. Jadi Papa menyarankan kita untuk tinggal di sini, agar tidak ada yang mengganggu ketentraman rumah tangga kita," ujar Alvarez. "Tapi Al..." Kalimatnya terhenti saat bibir Alvarez sudah membungkam mulutnya. "Aduh," keluh Yana, saya tubuhnya sudah terduduk di atas sofa. Lengannya yang masih terluka terbentur entah di mana, dan terasa begitu nyeri. "Maafkan aku," ucap Alvarez merasa bersalah. Ia segera beranjak dari tubuh Yana, lalu segera memeriksa lengan istrinya dengan hati-hati. "Nggak sabar banget sih. Ini bukan di kamar loh," ujar Yana jahil. "Cih." Wajah bersalah Alvarez berganti kesal. Yana hanya tertawa geli. Ia lantas membawa tubuhnya dan masuk ke dalam pelukan suaminya sembari mengucapkan banyak terima kasih atas semua bahagia yang ia rasakan saat ini. "Aku akan memasak makan malam kita," ucap Ziana. Lalu berusaha beranjak dari sofa tempat ia duduk saat tangan nakal suaminya sudah mulai kemana-mana. "Nggak usah. Nanti kita pesan di luar aja, tangan kamu masih sakit," jawab Alvarez. "Al, apa sih, ganggu kesenangan orang aja," ujar Alvarez lalu kembali melanjutkan aktivitasnya yang terasa begitu menyenangkan. "Aduh," keluhnya saat tangan sang istri mendarat keras di punggungnya. Yana beranjak dari sofa sambil merapikan dress yang sudah tidak beraturan. "Tangan aku masih sakit. Kenapa kamu tindih begitu? Sofanya sempit." "Maaf," kekeh Alvarez. "Al, tangan kamu sakit. Biar aku bantu ke kamar," ucap Alvarez acuh lalu membawa tubuh istrinya menuju kamar yang belum merek periksa. "Yang sakit itu tangan aku, bukan kaki. Emangnya aku jalan pakai tangan apa? Dasar kamunya aja yang ingin asteris aku. Iya kan? Itu tahu. Sudah diam biar bayiku cepat jadi." "Bagaimana mau jadi? Ibunya aja belum makan," jawab Ziana membuat Alvarez tertawa. "Ya udah, calon ibu duduk di sini dulu. Calon ayah mau pesan makan dulu," jawab Alvarez lalu meninggalkan Yana duduk di atas ranjang. Setelah kepergian Alvarez menuju ruangan yang mereka tinggalkan tadi, Yana beranjak dari ranjang mewah yang ia duduki, lalu melangkah menyusuri kamar mewah tempat ia berada.
Kamar utama yang berada di lantai dasar itu ia telusuri dengan langkahnya. Senyum kembali terlihat di bibir tipisnya. Satu figura besar berisi fotonya yang ia ingat diambil oleh adik iparnya. Kini tergantung indah di atas kepala ranjang. Yana melangkahkan kakinya menuju kamar mandi. Wajahnya bersemu saat melihat bathtub yang sudah terisi kelopak mawar. Kejadian beberapa jam yang lalu di kamar mandi hotel kembali melintas di ingatannya. Lagi mikirin hal mesum ya. Yana terkejut saat tangan Alvaras sudah melingkar di perutnya. Ngomong apa sih? Yana melepaskan tangan nakal suaminya. Lalu melangkah kembali menuju ranjang. Al, sini aku mau peluk. Yana menepuk ranjang kosong di sampingnya. Ia sudah duduk nyaman sambil bersandar di kepala ranjang. Jangan godain aku. Nanti tangan kamu sakit, ujar Alvaras. Siapa yang mau godain? Aku ingin bertanya tentang pemilik cincin ini, ujar Yana sambil mengangkat tangannya. Alvaras tersenyum, lalu melangkah menuju ranjang dan bergabung dengan istrinya di sana. Ini dia pemiliknya. Alvaras memperlihatkan foto wanita cantik yang mengenakan Snelly dokter. Kamu memiliki mantan kekasih selain Nara? Tanya Yana. Ini mama aku, jawab Alvaras. Mama, terus bunda? Tanya Yana tidak mengerti. Bunda ibu kandung aku adalah istri kedua. Tapi beliau adalah cinta pertama papa, jawab Alvaras. Terus, wanita yang ada di gambar ini? Tanya Yana lagi. Alvaras menarik nafasnya lalu mulai menceritakan hal tentang Nadia. Ia tidak mengingat banyak hal tentang ibu kedua dalam hidupnya itu. Ia hanya menceritakan tentang Nadia sesuai apa yang diceritakan sang bunda padanya. Nanti jika kamu sudah hamil nanti, kita akan syukuran di panti asuhan mama. Rumah masa kecilku. Dan banyak kenangan tentang mamaku di sana, ujar Alvaras setelah menceritakan banyak hal tentang Nadia pada istrinya. Aku mau ambil pesanan di pos penjaga dulu. Gak apa-apa kan aku tinggal sebentar? Tanya Alvaras saat mendengar dering telepon yang ia yakin berasal dari pos penjaga. Yana mengangguk, mengiyakan. Alvaras turun dari ranjang lalu melangkah keluar dari dalam kamar mereka. ***** Di sebuah kota bagian selatan di Pulau Sumatera, wanita dengan hijab panjang sedang menatap bayi mungil yang begitu menggemaskan dengan mata penuh binar. Wajah bayi yang begitu mirip dengan seseorang yang sudah ia hancurkan kebahagiaannya, kini terlelap dengan begitu tenang di atas ranjangnya. Setelah kesalahan fatal yang ia lakukan setahun yang lalu, setidaknya masih ada bayi mungil ini yang menjadi pelipur lara dari segala rasa yang bercampur aduk di dalam hatinya. Rasa bersalah pada Yana, juga rasa sakit karena diabaikan oleh Reno masih begitu terasa. Permohonan maaf yang tidak sempat terucap untuk dua orang yang sudah ia hancurkan rumah tangga dan kebahagiaan mereka, semakin menambah daftar rasa sesak di dadanya saat ini. Rara melangkah menuju balkon kamar mewah miliknya. Kehidupan yang begitu beruntung, memiliki keluarga yang berkecukupan dari segi materi. Memiliki orang tua yang hebat dalam berbagai hal, termasuk agama. Hanya saja dirinya harus diberi ujian, yaitu mencintai lelaki yang sudah beristri. Kisah percintaannya tidak seberuntung kehidupannya. Sikap abai Reno, hingga melukai tidak hanya hati tapi juga fisik, membuat Rara sadar jika sesuatu yang ia paksakan 1 tahun yang lalu, sangatlah tidak baik untuk hidupnya. Suara yang terdengar begitu menenangkan mengalihkan tatapan Rara dari pemandangan kota Lampung tempat di mana dirinya dilahirkan. Iya Umi, Abi ingin berbicara denganmu di ruang kerjanya, ujar wanita parubaya dengan hijab panjang yang sama seperti Rara. Rara melangkah masuk ke dalam kamar, menoleh sejenak pada bayi mungil yang sebentar lagi berusia 4 bulan, yang kini terlelap di atas ranjang besar miliknya. Arga biar Umi yang menjaganya, ujar wanita yang biasa dipanggil Umi Halimah, kepada putrinya. Rara mengangguk, lalu melangkah keluar dari dalam kamar menuju ruang kerja sang abi. Bi. Rara masuk ya. Izin Rara dari pintu yang masih tertutup rapat. Masuk nak. Rara memutar kenop pintu, lalu mendorong pintu itu dengan perlahan. Duduk sini nak, ujar Abi Arif lagi sambil menepuk pelan sofa kosong di sampingnya. Ini Akmal, orang kepercayaan Abi di perusahaan.
Nanti Indra ini yang akan membantumu mengelola perusahaan. Sambung lelaki parubaya itu memperkenalkan Akmal pada putrinya. Tapi belum sekarang kan Bi. Kasihan Arga masih sangat kecil jika harus Rara tinggal bekerja. Tentu saja. Abi masih kuat kok untuk bekerja. Abi hanya ingin kamu untuk mulai belajar. Ini demi Arga juga. Rara mengangguk patuh. Dan satu lagi. Akmal datang hari ini. Sekalian ingin mengutarakan niatnya untuk menjadi ayah sambung dari Arga. Kalimat sang Abi membuat Rara terkejut. Bi, pikirkanlah. Arga membutuhkan sosok ayah nanti. Dan Abi mau sebelum ia mulai mencari sosok ayah dalam hidupnya. Kamu sudah memutuskan hal yang bijak. Ujar Abi Arif menyela penolakan putrinya. Nanti akan Rara pikirkan Bi. Jawab Rara. Jika tidak ada yang ingin Abi katakan lagi. Rara mohon permisi kembali ke kamar. Pamit Rara sopan. Abi Arif mengusap kepala putrinya. Lalu mengangguk. Rara membungkuk sebentar pada sosok laki-laki di hadapannya. Lalu melangkah keluar dari ruang kerja sang Abi. Tidak ada dada yang berdebar saat ia melihat Reno. Tapi mulai hari ini ia bertekad untuk tidak lagi menyakiti hati lelaki parubaya yang masih begitu mencintainya meskipun sudah ia kecewakan berulang kali.